Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cesa Ridho Pangestu, biasa dipanggil Cesa. Saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan syarat-syarat mufasir. Banyak sekali tokoh-tokoh Indonesia yang menjadi salah satu bagian dari mufasir. Kurang lebih di Indonesia ada 6 tokoh yang menjadi mufasir di negara kita ini. Yang pertama itu adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ia adalah ulama besar Aceh. Kedua ada Kiai Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani. Ya. Ketiga ada Kiai Abdul Sanusi. Keempat ada Buya Hamka. Kelima ada Kiai Bisri Mustafa. Dan terakhir adalah Kiai Muhammad Quraisy Shihab. Nah, sampai sekarang ini kita masih mengenal dan kita masih mengkaji dari bagian tafsir Muhammad Quraisy Shihab. Tentu saja tidak mudah untuk menjadi tokoh mufasir. Ya. Banyak langkah-langkah yang akan ditinjau sebagai tokoh mufasir. Kurang lebih ada 15 syarat mufasir yang akan saya terangkan. Saya mengambil syarat-syarat ini dari sebuah buku yang berjudul Al-Itqan, yaitu karangan dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang pertama situ adalah ilmu bahasa Arab. Mengapa ilmu bahasa Arab jadi paling utama? Karena ingat, Al-Quran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahasa Arab. Ya. Bagaimana kita ingin menerangkan bahasa Arab, bagaimana kita ingin menafsirkan suatu ayat dari dalam Al-Quran, sedangkan kita tidak mengerti atau tidak memahami atau tidak menguasai dari ilmu bahasa Arab itu sendiri. Ya. Kedua itu ada ilmu nahwu. Ya. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang menjelaskan tentang akhiran dari suatu kalimat dalam bahasa Arab. Karena makna dalam bahasa Arab bisa berubah-ubah. Ya. Jikalau kita mengganti atau merubah suatu harokat dari kalimat Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga ada ilmu sorof. Nah, ilmu nahwu dan ilmu sorof ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ilmu sorof itu adalah ilmu yang menjadikan suatu bentuk kalimat bahasa Arab dan bisa mengakibatkan atau merubahkan kalimat bahasa Arab itu sendiri. Dan pastinya maknanya pun berubah. Yang keempat ada ilmu istiqaq. Apa itu ilmu istiqaq? Ilmu istiqaq adalah ilmu yang menentukan makna kata seperti al-masih. Seperti al-masih, apakah kalimat tersebut dari kata saha atau masaha? Nah, inilah pentingnya kita mempelajari istiqaq, kalimat istiqaq dalam menjadikan suatu tokoh mufasir. Yang kelima ada al-ma'ani. Ya, apa itu ilmu al-ma'ani? Ilmu ma'ani adalah ilmu yang berkaitan dengan susunan-susunan kalimat dari sisi pemaknaannya. Jadi kita bisa menyusun kalimat bahasa Arab, ya, itu menggunakan ilmu ma'ani. Karena apa? Karena dari kita bisa menguasai ilmu ma'ani, kita bisa merangkai suatu kalimat dari bahasa Arab itu sendiri. Dan tentunya maknanya pun bisa berubah-ubah ketika kita memindahkan suatu kalimat dari bahasa Arab itu sendiri. Yang keenam itu ada ilmu bayan. Ilmu bayan ini adalah salah satu dari cabang ilmu balaghah. Dan ilmu balaghah mempunyai 3 cabang. Apa itu? Yang pertama ada ilmu bayan, yang kedua ada ilmu ma'ani, yang ketiga ada ilmu badi. Dan pastinya ketiga ilmu tersebut mempunyai perbedaan dalam memaknai suatu kalimat itu sendiri. Ya. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang berkaitan dengan susunan kalimat dari sisi pemaknaannya.
Nah, sedangkan ilmu bayan adalah ilmu yang berkaitan dengan perbedaan makna dari sisi kejelasan atau kesamaannya. Dan terakhir dari cabang ilmu balaghah adalah ilmu badi, ilmu yang paling tinggi dari cabang ilmu balaghah, yaitu adalah ilmu yang berkaitan dengan keindahan susunan kalimat. Selanjutnya ada ilmu qiraat, yang dengannya dapat diketahui makna yang berbeda-beda sekaligus membantu dalam menetapkan salah satu dari aneka kemungkinan makna. Ke-9 ada ilmu usuluddin. Kenapa kita harus menguasai ilmu usuluddin? Karena dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang lafaznya mengesankan kemustahilannya dinisabkan kepada Allah. Jadi ada sebagian ayat dalam Al-Quran yang mana ayat itu bisa kita nisabkan atau kita nisbahkan kepada Allah. Nah, ini penting juga dalam menguasai ilmu usuluddin. Nah, ke-10 ada ilmu usul fiqh. Apa itu ilmu usul fiqh? Ilmu usul fiqh adalah ilmu yang merupakan landasan dalam mengistinbatkan atau menetapkan hukum yang dikandung oleh ayat. Ya. Selanjutnya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah terjadinya turunnya suatu ayat itu sendiri. Jadi sebab-sebab terjadinya turun ayat Al-Quran. Jadi kita bisa mengetahui konteks ayat dari kejelasan makna tersebut. Ke-12 ada nasih dan mansukh. Ya, nasih dan mansukh ini yakni ayat-ayat yang telah dibatalkan hukumnya sehingga dapat diketahui yang mana masih berlaku. Ada sebagian ayat yang masih berlaku dan ada juga yang masih tidak berlaku untuk saat ini sejalan segi hukumnya. Ke-13 ada fikih. Yang ke-14 itu ada hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan penafsiran ayat. Terakhir ada ilmu al-mauhibah. Kenapa ilmu al-mauhibah? Karena ilmu al-mauhibah adalah inti dari syarat-syarat mufassir. Itu saja dari syarat-syarat mufassir yang saya jelaskan atau yang saya terangkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.